Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tia Lestari, mahasiswa Universitas Terbuka dengan NIM 877525265. Di sini saya akan mensimulasikan pembelajaran terpadu pada kelas 3, tema 1, subtema 4 yang berjudul Pertumbuhan dan Perkembangbiakan Tumbuhan. Berikut adalah videonya. Assalamualaikum. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa kita sekalian membuat ice breaking biar anak-anak ibu semuanya dapat semangat untuk memulai pelajarannya. Ayo kita mulai. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5, berbunyi semua. Ibu mau kasih tahu sama anak-anak ibu apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, tujuannya itu semoga anak-anak ibu dapat yang pertama, 1, dapat membaca dan menulis jenis-jenis bunga berdasarkan perkembangbiakannya. Dan yang kedua, ibu mau anak-anak ibu dapat mengamati dan menentukan hasil bagi 2 bilangan caca tanpa sisa dengan benar. Dan yang terakhir, yang ketiga, ibu mau anak-anak ibu dapat membuat karya dari teknik potong. Nah, coba ibu mau tanya dulu. Nah, coba sebutkan 3 jenis bunga yang kalian ketahui. Bunga melati, bunga matahari, bunga mawar. Nah, benar semuanya yang sudah kalian bilang itu ada banyak jenis macam bunga. Nah, coba lihat gambar yang ada di papan tulis yang ibu bawa ini. Nah, ini ketiga bunga ini yang merupakan bunga nasional Indonesia. Bunga apa? Bunga nasional Indonesia. Nah, di sini ada bunga Indonesia. Indonesia itu memiliki 3 bunga nasional. Sebutan lain dari bunga nasional itu adalah bunga puspa, disebut dengan bunga puspa. Dan yang pertama ini ada bunga rafflesia. Bunga rafflesia disebut dengan puspa langka. Nah, rafflesia ini disebut dengan juga Rafflesia arnoldi. Bunga Rafflesia arnoldi ini atau disebut dengan padma raksasa karena bentuknya yang besar. Bunga itu Rafflesia ini merupakan tumbuhan parasit yang tumbuh pada batang liana. Bentuk yang terlihat dari bunga Rafflesia ini hanya saja bunganya saja. Dan bunga Rafflesia ini merupakan identitas dari Provinsi Bengkulu. Provinsi mana? Bengkulu. Rafflesia arnoldi ini memiliki bunga yang melebar dengan 5 mahkota bunganya. Ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Satu bunganya ini terdiri dari 5 kelopak kasar yang berwarna orange dan berbiji
bintik-bintik dengan titik-titik berwarna putih. Dan yang kedua ini ada bunga apa? Siapa yang tahu? Bunga apa? Anggrek. Ya, bunga anggrek. Bunga anggrek bulan ini disebut dengan puspa pesona. Bunga ini merupakan jenis anggrek yang mempunyai ciri khas kelopak bunga yang lebar. Meskipun di tempat kita ini sudah banyak nih bunga anggrek yang hasil persilangan atau disebut dengan bunga anggrek bulan hibrida. Lalu bunga anggrek itu macam-macam juga jenis dan coraknya. Bunga anggrek ini menyukai sedikit matahari untuk dia menunjang ke hidupnya supaya dia membutuhkan sedikit matahari. Daunnya juga lebar dan memanjang nih. Lalu akarnya dia berwarna putih. Bunga anggrek ini juga memiliki keharuman yang khas. Lalu yang terakhir ada bunga melati. Bunga melati disebut dengan puspa bangsa. Bunga melati ini merupakan tanaman hias berupa perdu berbatang tegak yang hidup menahun. Berarti ini udah banyak nih, bertahun-tahun dia hidup. Nah, bunga melati secara luas dibudidayakan untuk aroma khas bunga mereka karena melati ini juga wangi. Nah, mahkota bunganya berwarna apa nih? Putih. Berwarna putih dengan jumlah 5 buah juga. Lalu bunga ini melambangkan kesucian dan kemurnian serta dikaitkan dengan berbagai tradisi banyak di suku di negara ini. Bunga ini juga digunakan untuk hiasan pengantin. Pernah tahu kan hiasan pengantin yang di rambutnya itu? Ya. Itu namanya bunga melati. Bunga melati ini dibuat untuk di suku Indonesia yaitu suku Jawa dan Sunda khususnya. Nah, coba Ibu buka dulu bukunya, buku tulis dan buku tematiknya. Udah, Ibu mau kalian buat 3 jenis bunga berdasarkan perkembangbiakan yang sudah Ibu jelaskan tadi. Bisa? Bisa, Bu. Paham apa yang sudah Ibu jelaskan? Nah, coba selanjutnya buka buku halaman 163. Sudah, Bu. Oke, sudah. Nah, di situ ada gambar bunga. Nah, di gambar bunga itu Ibu mau anak-anak Ibu berkreasi untuk menghias gambar bunga. Nanti akan Ibu berikan yang KPD-nya seperti ini untuk kalian kerjakan masing-masing. Nah, ini sekarang Ibu bagi.
lebih indah. Betul tidak kalau ada taman bunga nih warna-warni? Nampak indah nggak kita lihat? Iya. Dan juga misalnya ada nih dalam ruangan itu ada vas bunga. Nah, vas bunga itu mempercantik ruangan tersebut. Adanya vas bunga itu mempercantik ruangan tersebut. Nah, bunga juga sering digunakan dalam kegiatan-kegiatan lainnya. Misalnya nih, kayak tadi gue bilang, bunga melati digunakan untuk acara pernikahan. Ungkapan bela sungkawa, kayak orang meninggal itu juga membutuhkan bunga. Makanya dari itu orang itu banyak juga yang memerlukan bunga. Maka ada pasar yang khusus untuk menjual bunga. Nah, ada petani yang menanam bunga itu menjual bunga tersebut ke pasar yang khusus untuk menjual bunga. Coba, siapa yang ingat pembelajaran kemarin tentang seorang petani yang menanam bunga mawar? Coba, ingat semua kan? Ingat, ya. Nah, dari soal kemarin itu ada petaninya memanen bunga mawar sebanyak 141. Nah, lalu petani itu menyimpan bunga mawar tersebut ke dalam 3 tempat. Berarti kita akan membagi 141 dibagi 3. Ayo kita ambil 2 angka dulu ya. Berapa? Kali-kali berapa yang mendekati angka 12? Kali-kali 4. Kali-kali 4. 4 kali 3 berapa? 12. Lalu kita kurangkan. Lalu kali-kali 3 yang mendekati angka 21 kali-kali berapa? Yang hasilnya 21? 7. Iya, 7. 7 kali 3 adalah 21. Iya, sudah habis kan? Habis. Berarti 41 dibagi 3 hasilnya 40. Iya. Coba ibu mau ngasih tugas untuk anak-anak ibu. Coba catat di bukunya. Catat ya. Nah, pohon melati lagi berbunga sangat banyak. Lani memetik 224 bunga melati. Lalu Lani memetik 224 bunga melati. Setelah itu ia menyimpan dalam 4 buah tempat. Jadi masing-masing tempat memuat berapa banyak bunga? Coba kerjakan masing-masing. Kerjakan ya. Berapa tadi bunganya? 224. Dibagi berapa? 4. Coba bagikan. Merupakan bagian dari tumbuhan. Bunga itu banyak-banyak jenisnya dan juga beda-beda cara perkembangbiakannya. Nah, jadi
Untuk anak ibu, terima kasih banyak sudah mengikuti pelajaran hari ini dengan benar, dengan tertib. Apa yang ibu bilang, kalian semoga mengerti. Dan semoga apa yang kalian pahami hari ini, apa yang kalian dengar hari ini dapat menambah ilmu kalian. Semoga ilmu kalian itu bisa kalian bawa pulang ke rumah supaya kalian menjadi orang yang sukses. Baik, sudah selesai pembelajaran hari ini. Mari kita tutup dengan berdoa. Dapat siapkan untuk doa pulangnya. Tutup bukunya dulu terlebih dahulu, masukkan ke dalam tas. Sudah? Ayo dapat bikin doa pulangnya. Kita berdoa. Doa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari sana dulu yang pulang. Sekian video dari saya. Terima kasih telah menonton. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.